إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubtaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrimah. Pembahasan masih di fikih sholat Jumat. Kita masuk dalam kesunahan-kesunahan bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, ya, berkaitan dengan sholat Jumat. Sunanu al-Jum'ah, sunan-sunan untuk sholat Jum'ah. Di antara sunah-sunah sholat Jum'ah yaitu al-ghuslu li hadiriha, mandi li hadiriha bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Ada kesunahan mandi, ya, bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Jika ingin apa? Menghadiri sholat Jumat, meskipun dia nggak wajib baginya. Misalnya dia sobi, belum balik, belum wajib. Atau misalnya perempuan, ya, siapapun yang ingin menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, maka disunahkan baginya untuk mandi. Dan hadisnya banyak berkaitan dengan ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaktasil. Jika salah seorang di antara kalian datang ke sholat Jumat, falyaktasil, hendaknya dia mandi. Ini bentuknya memang perintah, ya, tapi nanti dipahami sunnah. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktasilu yaumal jum'ah waghsilu ru'usakum fa illam takunu junuban wasibu minat tibi. Ya, mandilah kalian dari Jumat dan cucilah kepala-kepala kalian meskipun tidak dalam keadaan junub, dan pakailah yaitu apa? Wewangian. Jadi hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini ada perintah, ya, iktasilu yaumal jum'ah. Kemudian tadi hadis sebelumnya fal yaktasil, cuma perintah, tapi dipahami, dimaknai sunnah, tidak wajib. Meskipun ada yang berpendapat wajib, ya. Karena ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Yaitu mandi di hari Jumat adalah satu kewajiban bagi tiap orang muhtalim, orang balik. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tetapi jumhur ulama mengatakan maksudnya di sini wujub sunan, ya, yaitu penekanan untuk melakukan, bukan maksudnya wajib dalam istilah hukum taklifi usul fikih, tidak, yang kemudian kalau ditinggalkan dosa. Ya, kenapa kemudian dipahami tidak wajib? Karena ada dalil lain memalingkan. Misalnya hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jum'ah fa biha wa nikmat, ya, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa berwudu di hari Jumat itu adalah satu kebaikan, kenikmatan, satu yang baik. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Kalau mandi, ya mandi lebih baik. Maka kata-kata afdal ini menunjukkan tidak wajib, tidak wajib. Ya.
yusannu al-ghuslu li hadiriha. Disunahkan mandi bagi yang ingin menghadirinya, wa waktuhu, dan waktu mandi yaitu minal fajri, sejak fajar. Jadi mandi Jumat itu sudah bisa kita lakukan ketika sudah terbit fajar shadiq, itu ketika sudah subuh, sudah masuk waktu sholat subuh. Kalau dia mandi dengan niat mandi sholat Jumat maka sah. Ya, wa waktuhu minal fajri. Wa yusannu ta'khiruhu illa rawahi, disunahkan untuk menunda sampai kepergian. Ya. Sampai kepergian menuju tempat Jumat, karena ada lebih kuat dalam, lebih maksimal dalam menghilangkan aroma tidak sedap. Jadi boleh saja kita mandi di pagi hari, ya, jauh sebelum kepergian menuju masjid atau tempat diselenggarakan sholat Jumat, tapi yang afdal mendekati kepergian menuju sholat Jumat. Jadi jam 7, jam 6 boleh, intinya setelah subuh boleh, ya. Tapi lebih baik mendekati kepergian. Ya, di sini disebutkan di surah Al-Karim, seandainya ta'arada ma'tabkir maka akhara. Ta'arada ma'tabkir maka akhara, ditunda. Ya, jadi kalau bertentangan antara mandi dan tabkir, maka lebih baik ditunda maksudnya apa? Keberangkatannya, yang penting mandi. Jadi misalnya dia kalau berangkat awal tidak mandi, tapi berangkatnya nanti mandi, maka mending berangkatnya nanti tapi bisa mandi daripada berangkat di awal tapi tidak mandi. Ya, maka nanti kemudian ya berangkat diakhirkan, ditunda dengan syarat aman dari apa? Terluput sholat Jumat. Karena apa? Karena diperselisihkan, ya. Mandi sholat Jumat itu diperselisihkan, ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib mandi sholat Jumat, pendapat lain. Oleh karena itu makruh untuk meninggalkan mandi sholat Jumat. Sehingga sebaiknya sebelum seorang itu ketika punya aktivitas, ya, misal kerja ataupun kegiatan lain di hari Jumat sejak pagi, ya, sampai siang sholat Jumat atau bahkan sampai sore, maka hendaknya sebelum berangkat dia mandi dan diniatkan mandi sholat Jumat agar dia bisa mendapatkan pahala keutamaan mandi Jumat. Dan bagi yang berpendapat wajib maka sudah gugur kewajiban. Tapi harus diniatkan. Kalau cuma mandi biasa untuk berangkat kerja atau aktivitas yang lain, nggak diniatkan untuk mandi Jumat, ya masih belum gugur tuntutan mandi sholat Jumat. Ini perlu kita perhatikan. Ya, waktuhu minal fajri wa yusannu ta'khiruhu ila arwahi. Disunahkan untuk ditunda sampai kepergian. Kemudian kalau sampai kemudian dia tidak bisa mandi, misalnya tidak ada air, maka disunahkan baginya tayamum. Dia tayamum dengan niat sebagai ganti dari mandi Jumat. Ya. Kemudian disunahkan pula wudhu untuk mandi Jumat ini sebagaimana mandi-mandi yang sunnah, meskipun bagi orang yang haid. Kemudian disunahkan tabkir li ghairil imam min tulu'il fajri. Disunahkan untuk berangkat di awal waktu, tabkir. Dan at-tabkir li ghairil imam. Li ghairi al-imam. Kapan? Min tulu'il fajr. Ya, disunahkan untuk berangkat di awal. Maksud berangkat di awal untuk sholat Jumat itu kapan? Sejak subuh, ya. Bukan jam misalnya jam 10, ya, waktu duha, enggak, sejak subuh.
bukan jam setengah 11, itu sudah di akhir-akhir. Jadi ini sejak apa? Subuh, sejak fajar. Ya, disunahkan untuk apa? Tabkir, berangkat di awal, tapi ini selain imam. Ya. Sejak fajar. Karena apa? Fajar itu awal yaum secara syar'i itu fajar. Ya. Ya, nanti dia berangkat pagi, kemudian duduk di tempatnya menunggu apa? Sholat di masjid. Ya, berdasarkan hadis yang sudah masyhur riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ah ya ghusla al janabah summa raha fi sa'atil ula fakana maqaraba badanatan. Barang siapa mandi dari Jumat seperti mandi junub, semua diguyur, kemudian pergi ya untuk menuju sholat Jumat di jam pertama. Jam pertama itu setelah apa? Subuh. Maka seolah-olah dia berkorban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, kalau dia pergi di jam kedua, faka'anna maqaraba baqaratan, seolah-olah dia seperti apa? Berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati ats-tsalisati, barang siapa pergi di jam yang ketiga, faka'anna maqaraba kabshan aqran, seolah dia korban kambing kibas, kambing bertanduk. Wa man raha bis sa'ati rafi'ati, barang siapa pergi di jam yang keempat, maka ana maqaraba dajajatan, seolah-olah dia korban ayam. Wa man raha bis sa'ati al khamisah, yang kelima, jam kelima, maka ana maqaraba baydatan, seolah dia korban telur. Jadi sampai 5 ya. Sampai berapa? 5. Fa idza kharaja imam, jika imam telah keluar, maka hadarat al malaikah yastami'un az-zikra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau imam sudah keluar, maka malaikat datang dan mendengarkan khutbah. Adapun imam tidak tabkir ya. Tadi atau di hadis tadi dibagi ada 5 jam. 5 bagian dari subuh sampai kedatangan imam. Ketika sudah imam datang, sudah malaikat hadir dan mendengarkan khutbah. Adapun imam sunahnya adalah diakhirkan sampai waktu khutbah dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imam ini datang khutbah malah tidak bagus kalau di awal waktu, enggak. Nanti datangnya dia ketika menjelang pelaksanaan khutbah, waktu khutbah baru dia datang. Memang sunahnya adalah demikian sebagaimana dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini jamnya ada 5 ya, jamnya ada 5 sampai jam kelima ya. Kemudian ada yang berikutnya kedatangan imam, maka di surah Al-Karim disebutkan dari fajar sampai keluar dibagi 6 ya. 6 bagian. Kalau pembagiannya dibagi 6. Jadi dari fajar sampai datang imam misalnya setengah 12 dibagi 6, maka jam pertama dan seterusnya. Demikian tentang sunnah-sunnah sholat Jumat sebagiannya. Untuk berikutnya masih ada sunnah-sunnah yang lain, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.